Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau tidak pernah salah dalam segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Hari ini kami datang dengan hati yang ingin belajar, bukan hanya mengenal-Mu dalam berkat, tapi juga di dalam penderitaan. Bimbing kami melalui firman-Mu agar kami memiliki hati yang tidak hanya bersyukur saat segala baik, tapi juga setiap saat segalanya, di saat kami juga tidak kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita terambil dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Amin, demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita semua tentu menginginkan hal-hal yang baik. Kesehatan yang baik, keberhasilan, keluarga yang harmonis, rezeki yang cukup. Tetapi bagaimana ketika hidup kita tidak berjalan seperti yang kita doakan? Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan baik? Banyak orang Kristen seringkali berpikir bahwa iman yang kuat berarti hidup yang selalu diberkati. Namun Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup bebas dari penderitaan, tapi menjanjikan Tuhan yang selalu hadir di tengah penderitaan. Kalau kita melihat dan membaca teks di dalam Ayub, ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, iman yang dewasa menerima seluruh hidup, bukan separuh. Ayub tidak hanya memuji Tuhan saat diberkati, saat kehilangan anak, harta, bahkan kesehatannya, ia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Iman yang dewasa tidak bersandar pada keadaan, tetapi pada pribadi Tuhan yang tidak berubah. Kita tidak mengenal Tuhan dengan baik sampai kita mengenalnya di tengah penderitaan. Bagian yang kedua yang kita bisa pelajari dari bagian ini, Tuhan bekerja melalui hal yang tidak baik untuk tujuan yang baik. Kita diingatkan di dalam Roma 8 ayat 28 misalnya yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini mencakup juga kesakitan, kekecewaan, kehilangan, bahkan air mata. Hal buruk bukan berarti Tuhan meninggalkan. Justru dalam hal-hal itulah Dia membentuk kita. Ada banyak hal yang seringkali ketika kita menghadapi situasi kondisi seperti itu, iman kita makin kuat, pengharapan kita makin jelas di dalam Tuhan. Dan tentunya ini yang mesti ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Bagian ketiga yang kita bisa pelajari adalah hati yang terbuka, mampu melihat tangan Tuhan di tengah penderitaan. Kalau kita mencoba melihat di dalam Mazmur misalnya, Daud berkali-kali mengeluh, menangis, bahkan bertanya, sampai kapan Tuhan? Tapi akhirnya ia selalu kembali dan berkata, aku percaya kepada kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak anti dengan keluhan kita. Dia hanya ingin kita terus datang kepadanya, bukan menjauh. Satu kali diceritakan ada seorang ibu muda kehilangan anaknya karena satu penyakit. Di pemakaman ia berkata sambil menangis, saya tidak mengerti rencana Tuhan, tapi saya memilih percaya bahwa Dia tidak salah. Meskipun saya hancur, saya tetap
miliknya. Beberapa tahun kemudian ia membuka komunitas pendampingan bagi ibu-ibu berduka. Dari luka itu lahirlah pelayanan. Dari yang tidak baik, Tuhan munculkan sesuatu yang bernilai kekal. Apa yang kita bisa pelajari untuk kita boleh aplikasikan di dalam hidup kita? Apakah kita sedang melewati masa sulit? Jika ada di antara kita yang sedang melewati masa sulit, ingat, saudara tidak berjalan sendirian. Jangan kita menolak hal yang tidak enak. Justru disitulah seringkali kita paling bertumbuh. Kita mesti ingat bahwa Tuhan tidak selalu menjelaskan, tapi Dia selalu menopang. Mari kita tidak hanya berkata amin pada hal-hal baik yang kita alami, tapi juga pada hal yang menyakitkan. Karena iman yang sejati percaya bahwa Tuhan baik, tidak peduli keadaannya. Tuhan, kami mengaku bahwa tidak mudah menerima hal-hal yang tidak kami suka. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau tidak pernah salah. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak hanya kuat saat diberkati, tapi juga tetap setia saat diuji. Ajari kami untuk berkata seperti Ayub, terpujilah namamu. Dan itu menjadi iman pengakuan kami. Tidak hanya menerima yang baik, sekalipun tidak baik menurut pandangan kami. Ajar kami melihat, karena kami tahu Engkau tidak pernah salah. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul untuk menerima sebuah kenyataan, tolong kami ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.